Baik, Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di channel siswa SMP Lentera Harapan Kupang, Senin 7 Juni 2021. Nah, Ibu harap pada saat anak-anak mengikuti chapel, kalian sedang sehat-sehat saja ya. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum mengikuti chapel hari ini. Nah, apa saja nih yang harus dipersiapkan hari ini? Yang pertama tentunya ada Alkitab, ya, karena nanti kita akan baca firman-Tuhan dari Alkitab. Yang kedua, Ibu harap kalian juga menyediakan alat tulis dan buku catatan khusus chapel, ya, supaya nanti apa yang kamu dapatkan bisa kamu tuangkan di situ, ya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai dengan saat ini. Sekarang kami akan mengikuti chapel di hari Senin ini. Kiranya Bapa memberkati kami semua supaya kami bisa mendengarkan dengan fokus, dan biarkanlah apa yang kami dengar boleh kami refleksikan dan kami coba setiap harinya untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita mendengar sebuah lagu ya. Dan Ibu harap kalian juga ikut untuk menyanyikannya. Baik, mari kita sama-sama mendengarkannya. I know
Baik, Ibu harap anak-anak boleh merefleksikan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama. Oke, next kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Silakan anak-anak bisa buka bahan bacaan Alkitab kita hari ini dari Lukas 23. Ya, Lukas 23 ayat 32 sampai 34. Oke. Lukas 23 32 sampai 34, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, jadi sampai di situ bahan bacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita mulai terlebih dahulu ya dengan konteks di mana sebelum Yesus disalibkan, ya tentunya anak-anak sudah pernah mendengar kisah ini ya. Awalnya itu Yesus ditangkap terlebih dahulu. Ya, Yesus ditangkap, kemudian yang berikutnya itu dia dibawa ke hadapan Pilatus. Di situ Yesus dituduh bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa. Ya, mereka tidak suka dengan Yesus. Dan mereka mengatakan berani-beraninya dia mengklaim diri dia sebagai Kristus, sang raja, ya. Intinya mereka benci dengan Yesus pada saat itu. Selanjutnya, di hadapan Pilatus ini tidak tahu kesalahan Yesus. Dia melihat bahwa orang ini tidak bersalah. Kenapa kalian bawa ke hadapan saya? Jadi Pilatus tidak mau ya mengikuti keinginan mereka. Mereka meminta Pilatus untuk menghukum mati Yesus ya. Jadi Pilatus menyerahkan Yesus lagi kembali ke Herodes. Ya, Pilatus bilang ke mereka untuk bawa Yesus ke hadapan Herodes. Sampailah Yesus di hadapan Herodes lagi. Nah, pada saat itu Herodes sangat girang, ya, dan dia ingin melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Di situ dia banyak melontarkan pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesusnya hanya diam, ya. Dan pada saat itu mereka juga mengolok-olok Yesus. Dibawa lagi lah Yesus ke hadapan Pilatus, ya, karena Herodes juga tidak menghukum Yesus. Dia bilang bawalah ke hadapan Pilatus lagi. Dibawalah Yesus ke hadapan Pilatus. Ya. Nah, ketika Yesus berada di hadapan Pilatus ini, ya, Pilatus didesak. Ya, didesak oleh begitu banyaknya orang ya, agar Pilatus ini mau memberikan hukuman mati kepada Yesus. Awalnya Pilatus masih tidak mau ya untuk menghukum Yesus. Tetapi karena ia terus didesak ya oleh begitu banyak orang, akhirnya dia menyerah dan menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu. Ya. Sehingga yang kita pelajari hari ini masuk di dalam poin yang kelima di sini, ketika Yesus dibawa untuk disalibkan. Ya. Dia dibawa untuk disalibkan. Nah, pada saat itu anak-anak yang sudah pernah menonton film Tuhan Yesus juga bisa melihat ya, di situ Yesus tidak sendiri, ya, tetapi ada juga dua orang penjahat yang akan disalibkan bersama Yesus nantinya. Ya, jadi yang Ibu tandai kuning adalah yang akan kita bersama-sama renungkan hari ini ya. Jadi penyaliban dan para penjahat. Ini adalah tema kita hari ini. Ya. Baik. Nah, apa kira-kira yang dikatakan Yesus mengenai mereka yang menyalibkan dia?
Ya, ingat ya pada saat itu mereka mengolok-olokkan dia, ya mencobai dia, bukankah kamu anak Allah dan lain sebagainya. Ya, mereka terus menyakiti Yesus, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan perkataan-perkataan mereka. Nah, tetapi apa yang Yesus balas kepada mereka? Apakah Yesus balik memarahi mereka? Ya, tidak. Tetapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini anak-anak bisa lihat di Lukas 23 ayat 34. Ya, anak-anak bisa bayangkan ya, sudah disiksa sedemikian rupa, diolok-olok, ya, tapi masih ada, ya, masih ada keinginan Yesus untuk berkata, memohon kepada Bapaknya yang di surga untuk mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepada Yesus. Ya, dan kita tahu bersama bahwa apa yang dibayar Yesus Kristus untuk pengampunan kita. Dia membayar dengan apa? Yesus membayar pengampunan dosa kita dengan nyawanya. Ya, bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan pakai television, bukan pakai hal-hal yang canggih saat ini yang kita temukan, ya. Bukan juga pakai hal-hal yang sangat berharga pada zaman itu, tapi Yesus membayar pengampunan dosa kita dengan nyawanya. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa kita pada dirinya sendiri. Ya, jadi Yesus tidak berdosa, tetapi dia mau datang dan menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dosa kita semua, dosa ibu, dosa anak-anak juga, ya, seperti itu. Nah, pada saat itu kita lanjutkan, ada dua orang penjahat, yang satunya itu berkata kepada Yesus. Ya, pada saat itu ketika orang banyak mengolok-olok Yesus, si penjahat yang satunya ini yang juga disalibkan bersama Yesus berkata seperti ini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, si penjahat yang satunya berkata demikian. Kemudian yang satunya menjawab, tidakkah kamu takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, jadi ada dua penjahat, yang satunya masih saja menghakimi Yesus, tapi yang satunya di sini kita bisa lihat ya bahwa dia percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Ya, kita lanjut. Nah, pada saat itu dia melanjutkan, tidak sampai di sini. Dia melanjutkan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, di sini kita bisa lihat dia mempercayai Yesus dan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, kita lihat ini sangat berbeda ya dua orang ini ya. Yang satunya justru menghakimi, pada saat dia sudah mau mati pun dia belum bertobat. Ya, tetapi yang satu ini ya, dengan segala kepercayaan yang dia punya kepada Yesus, dia berani berkata seperti ini. Ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, tidak mudah ya, dia berani mengatakan seperti itu di saat Yesus ini seolah-olah dia sudah tidak berdaya. Ya, tapi di saat Yesus tidak berdaya, ya, penjahat yang satu ini masih mau memiliki pengharapan kepada Yesus. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira dari cerita yang sudah Ibu bagikan tadi, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita? Yang pertama, mari kita sama-sama belajar
Ya, bukan hanya anak-anak, tapi ibu juga belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, ibu tulis di sini tentu tidak mudah, bukan tidak mudah, tentu ini sangat-sangat tidak mudah. Nah, tetapi marilah kita dalam jatuh bangunnya kehidupan yang kita alami, kita mau terus mencoba memaafkan dengan melihat teladan kita yang sempurna, yaitu Kristus. Ya, jadi ketika kamu ada konflik dengan saudara di rumah atau bahkan dengan teman sekelas kamu, ya jangan itu dipendam berhari-hari namanya. Ya, tapi mari datang menyerahkan diri dan meminta Tuhan untuk memampukan kamu mengampuni orang itu. Ya. Yang kedua, mau mengasihi sesama dan memohon agar Tuhan memampukan kita. Ya, mengampuni yang pertama. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Ya. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama menjadi pengikut Kristus yang tidak hanya mau menerima enak-enaknya saja. Ya, tidak hanya jadi orang yang mau menerima keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kita dan juga mendapat berkat setiap harinya, tetapi mari kita juga ingat bahwa kita juga masih ada tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Ya, tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, ya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, meneladani Dia, ya, dan mari kita tidak mengikuti ya penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada saat ini ya. Jadi mari kita mau menderita bersama Kristus, ya, tidak bisa dipungkiri. Kamu juga pasti akan pernah diejek, ya dihina, atau dicaci maki karena mengikut Kristus. Tapi mari kita tetap teguh, ya mari kita terus mengikuti teladan Kristus untuk terus menyatakan kebenaran ya di sekitar kita. Ya, jadi mari kita belajar dari kisah hari ini. Ada 3 poin penting: mengampuni, mengasihi, dan belajar menjadi pengikut Kristus yang rela untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Baik, sampai di sini chapel kita hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti chapel hari ini. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami terus refleksikan dan boleh kami terus coba setiap hari untuk melakukannya meskipun dalam jatuh bangunnya kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti chapel hari ini. Semoga chapel hari ini bisa menguatkan anak-anak dan juga mengingatkan anak-anak dan juga ibu yang membawakan chapel hari ini. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.